gosh! Oh my gosh! You did it! I think this place has great potential. Alex, run! Di awal film, kita akan diperlihatkan sepasang kekasih yang baru saja membeli sebuah rumah. Sepasang kekasih ini bernama Alex dan Jeff. Alex dan Jeff sangat beruntung, karena mereka membeli rumah dengan harga yang sangat murah. Sayangnya, rumah yang baru mereka beli ini mengalami rusak yang sangat parah. Sebenarnya, Alex dan Jeff membeli rumah ini hanya untuk berinvestasi. Rencananya mereka akan merenovasi rumah ini. Setelah itu mereka akan menjual rumah ini lagi dengan harga yang sangat mahal. Untuk menjual rumah ini, maklar mereka yang bernama Beth hanya memberi waktu 45 hari untuk Alex dan Jeff menyelesaikan renovasi rumah ini. Jika Alex dan Jeff tak menyelesaikan renovasi rumah mereka dalam waktu 45 hari, Beth tak akan bisa mendaftarkan rumah ini ke Badan Administrasi Perumahan. Mendengar itu, Alex dan Jeff menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Beth. I've included a welcome packet. Papa's hard. Bahkan demi rumah ini, Alex dan Jeff memutuskan untuk berhenti bekerja. Semua itu mereka lakukan, agar mereka berdua bisa fokus merenovasi rumah ini. Demi mengirit pengeluaran, Alex dan Jeff tak mempekerjakan seorang tukang pun untuk merenovasi rumah mereka. Tanpa membuang waktu, keesokan harinya Alex dan Jeff pergi ke toko bangunan untuk membeli peralatan, serta bahan bangunan untuk merenovasi rumah mereka. Saat berada di toko bangunan, ada seorang pria asing sedang memperhatikan Alex dan Jeff. Pria asing itu bernama Ned. Pertama-tama, Alex dan Jeff akan memperbaiki pipa gas. Sialnya, di sana Jeff sedikit kesulitan memperbaiki pipa gas. Karena hal itu, Alex memberi saran ke Jeff, agar memperkerjakan seorang tukang untuk membantu mereka. Mendengar itu, Jeff menolaknya. Di siang harinya, Jeff kembali lagi ke toko bangunan untuk membeli paralon. Di sanalah Ned mendekati Jeff. Karena Ned saat ini sedang menganggur, Ned menawarkan diri ke Jeff agar bisa membantu renovasi rumahnya. Kebetulan, Ned adalah seorang tukang renovasi rumah. Dan secara kebetulan pula, Ned saat ini butuh tempat tinggal sementara. Ned bersedia membantu Jeff secara gratis, Ned hanya butuh tempat tinggal sementara. Mendengar itu, Jeff pun setuju. Setelah itu, Alex dan Jeff menyiapkan sebuah ruangan untuk Ned. Keesokan harinya Ned datang ke rumah Alex dan Jeff. Di sana pula Ned berkenalan dengan Alex. Singkat waktu, Alex, Jeff dan Ned memulai merenovasi rumah mereka. Hey. Are you thirsty? I am. Thanks, babe. Beberapa hari kemudian, Ned tampan menyukai Alex, dan Jeff tak mengetahui hal itu. Keesokan harinya, Alex dikunjungi teman dekatnya yang bernama Roslyn. Dan tanpa sengaja, Roslyn bertemu dengan Ned. Pada pandangan pertama, Roslyn langsung menyukai Ned. Tak lama kemudian, Roslyn mencari tahu tentang Ned kepada Alex. Then what is? Setelah Roslyn pulang, Alex melihat keberadaan Ned. Alex pun menyadari bahwa pembicaraan dirinya dan Roslyn didengar oleh Ned. Di saat akan mencuci baju, Alex menegur Ned karena telah menguping pembicaraannya tadi. Bukannya takut, Ned malah mencoba menggoda Alex. Oh my gosh! Oh my gosh! You did it! Beberapa hari kemudian, Beth mendatangi rumah Alex dan Jeff untuk mengecek rumah mereka. Sayangnya Alex dan Jeff tidak ada di rumah. Dan secara kebetulan, Beth bertemu dengan Ned. Tanpa alasan yang jelas, Ned malah membunuh Beth dengan brutal. This place has great potential. Setelah membunuh Beth, Alex dan Jeff pulang. Di sana Alex dan Jeff tak mengetahui bahwa Ned sudah membunuh Beth. Keesokan harinya Alex pamit ke Jeff bahwa ia ingin pergi ke toko bangunan. Setelah itu Ned dan Jeff akan memperbaiki atap rumah. Dan dengan jahatnya, Ned dengan sengaja merusak tangga agar Jeff mengalami kecelakaan kerja. Singkat waktu, Jeff pun jatuh dari tangga. Sehingga Jeff harus dibawa ke rumah sakit. Di sana Alex sangat khawatir dengan keadaan Jeff,
syukurnya di sana ada Roslyn yang menenangkan Alex. Pada malam harinya, Jeff menjelaskan ke Alex bahwa ia jatuh karena baut tangganya sudah goyang. Dan saat ia berada di atas, baut tangga itu terlepas. Tak lama kemudian, Alex pergi untuk membeli obat Jeff. Setelah pulang, Alex melihat sesuatu di ruang dapur. Karena penasaran, Alex pun pergi ke ruang dapur. Ternyata di dapur ada Ned yang sedang menyiapkan makan malam. Melihat itu, Alex sangat kagum dengan sikap perhatian Ned. Di saat makan malam inilah Ned mencoba menggoda Alex lagi. Syukurnya Alex tidak tergoda dengan Ned. Night, Nate. Thanks for dinner. Setelah itu, Alex mengganti baju, dan tanpa sengaja Alex mempergoki Ned sedang mengintip dirinya. Bukannya merasa bersalah, Ned malah pergi dengan santai. Keesokan harinya, Roslyn datang ke rumah Alex untuk membantu Alex. Di sana Roslyn lagi-lagi sangat terpesona dengan ketampanan Ned. Bahkan dengan gilanya, Roslyn meminta ke Alex agar menjodohkan Ned dengan dirinya. Mendengar itu, tentu saja Alex menolaknya. Karena menurut Alex, Ned adalah orang asing. Tak peduli dengan kata-kata Alex, Roslyn dengan nekat mendekati Ned. Di sana Alex hanya bisa memperhatikan Roslyn dan Ned dari jendela. Beberapa saat kemudian, Ned menghampiri Alex. Di sana Ned mengatakan bahwa Roslyn mengajaknya kencan malam ini. Di sana pula Ned berasumsi bahwa Alex cemburu. Mendengar itu, Alex dengan tegas mengatakan ke Ned, "Mana mungkin aku cemburu, aku sudah memiliki Jeff." Pada malam harinya, Ned dan Roslyn berkencan. Di saat kencan, Ned malah mencari tahu tentang Alex kepada Roslyn. Yeah. Okay. Beberapa hari kemudian, keadaan Jeff mulai membaik, meskipun Jeff belum pulih sepenuhnya. Di saat itu pula Jeff mulai cemburu dengan Ned. Karena beberapa hari terakhir, Alex banyak menghabiskan waktu dengan Ned. Keesokan harinya, Alex curhat ke Roslyn bahwa Jeff cemburu dengan Ned. Mendengar itu, Roslyn malah ikut kesal dengan Alex. Karena di saat kencan kemarin, Ned selalu bertanya tentang Alex kepada Roslyn. Karena hal itu, Roslyn malah menuduh Alex suka dengan Ned. Hingga pada akhirnya, Roslyn dan Alex mulai bertengkar karena Ned. Because you're in a relationship. And you don't get to have sex with every half. Bukannya pulang, Roslyn malah menghampiri Ned ke kamarnya. Hingga pada akhirnya, Ned dan Roslyn bercocok tanam. Setelah bercocok tanam, tanpa sengaja Roslyn menemukan kartu nama Ned. Dan Roslyn mencuri kartu nama Ned. Tak lama kemudian, Ned menghampiri Roslyn dengan sikap yang kurang ramah. Bahkan, Ned mengusir Roslyn dari kamarnya. Beberapa hari kemudian, Ned dengan sengaja memutus beberapa kabel. Tak lama kemudian, Jeff menemukan ada colokan listrik yang tidak berfungsi di ruang dapur. Beberapa saat kemudian, Alex mencuci baju, dan tanpa sengaja, Alex menemukan celana dalam miliknya di dalam kotak peralatan Ned. Tak lama kemudian, Ned muncul. Karena hal itu, Alex minta penjelasan ke Ned tentang celana dalamnya. Dengan santai, Ned mengatakan, "Mungkin celana dalammu jatuh ke kotak peralatanku." Disinilah Alex mulai curiga dengan niat jahat Ned kepadanya. Keesokan harinya, Roslyn mencoba mencari tahu tentang Ned di Google. Di Google Roslyn mendapati bahwa nama asli Ned adalah Matthew Waterman. Di saat yang bersamaan, Jeff mengajak Alex jalan-jalan sebagai permintaan maafnya. Karena beberapa hari terakhir, Jeff selalu berpikir negatif kepada Alex. Kembali ke Roslyn, tak butuh waktu lama, Roslyn mengetahui bahwa Ned memiliki seorang istri yang bernama Monica. Karena penasaran, Roslyn mencari tahu tentang Monica di Google. Ternyata, Monica ditemukan tewas di rumahnya 1 tahun yang lalu. Dan yang membunuh Monica adalah Ned. Hingga saat ini, ternyata Ned adalah buronan polisi. Pada malam harinya, Roslyn mendatangi rumah Alex. Roslyn ingin memberitahu tentang Ned yang sebenarnya. Sayangnya Alex dan Jeff sedang tak ada di rumah. Dan yang Roslyn temukan adalah Ned. Di sana Roslyn menanyakan tentang Monica ke Ned. Mendengar itu, Ned menjadi emosi. Hingga pada akhirnya, Ned pun membunuh Roslyn. Oh God. What are you doing? Beberapa hari kemudian, Jeff berhasil memperbaiki bathtub di kamar mandi. Karena hal itu,
Jeff pun ingin menunjukkan hal itu ke Alex. Di saat yang bersamaan, dengan liciknya, Ned dengan sengaja merusak pipa air. Beberapa saat kemudian, tanpa sengaja Alex bertemu dengan Ned di lantai bawah. Di sana Alex menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ned, karena sudah membantu merenovasi rumah ini. Dengan kurang ajarnya, Ned malah mencoba mencium Alex. Melihat itu, tentu saja Alex menolaknya. Kesal dengan perbuatan Alex, Ned dengan sengaja merusak beberapa pipa di ruang bawah tanah. Beberapa hari kemudian, di saat Alex dan Jeff berada di toko bangunan, mereka berdua sangat khawatir dengan keadaan Roslyn. Karena sudah beberapa hari terakhir Roslyn tak ada memberi kabar. Sesampainya di rumah, Ned mengatakan ke Jeff bahwa ia kehabisan cat. Karena hal itu, Jeff pun pergi ke toko bangunan untuk membeli cat. Setelah kepergian Jeff, Ned meminta maaf ke Alex atas perbuatannya tempo hari. Sebagai permintaan maafnya, Ned menunjukkan ke Alex bahwa ia sudah berhasil memperbaiki bathtub yang ada di kamar mandi. Melihat itu Alex pun sangat senang. Karena kesenangan, Alex langsung ingin berendam di bathtub miliknya. Saat sedang berendam, dengan gilanya Ned langsung masuk ke kamar mandi Alex. How do you like the tub? Syukurnya, di saat yang bersamaan Jeff pulang. Karena hal itu, Alex meminta ke Jeff untuk mengusir Ned dari rumah mereka. Pada malam harinya, di saat Alex dan Jeff akan tidur, tiba-tiba saja lampu rumah mereka mati. Karena hal itu, Alex memutuskan untuk mengecek sekelar listrik di ruang bawah tanah. Sesampainya di ruang bawah tanah, Alex diserang oleh Ned. Ternyata, Jeff sudah diserang duluan oleh Ned. Di saat sembunyi, tanpa sengaja, Alex menemukan jasad Roslyn dan Beth. Hingga pada akhirnya, Alex pun memberanikan diri untuk melawan Ned. Syukurnya, Jeff datang membantu Alex. Meskipun Alex dan Jeff berhasil melukai Ned, Ned tetap berhasil kabur. Di akhir cerita, kita akan diperlihatkan Ned mencari korban baru di sebuah toko bangunan. Yeah. Voila. Thanks a lot, man.